Yang kedua itu Bu ya, bagaimana supaya pada saat kita bermuhasabah kita tidak terjebak dalam perenungan dosa. Muhasabah itu adalah cara kerja taubat. Muhasabah itu efeknya dua-duanya bagian dari taubat. Pertama, melupakan dosa, namanya move on. Antum jadi semangat. Tapi orang yang semangat lupa dengan dosanya bisa terjebak lagi, kan setan nggak mau diem Pak. Nanti ada setan jadi orang soleh. Gimana ciri-cirinya? Yang sudah tobat ini dia belum matang, sudah berani untuk mengklaim dirinya tobat, lalu mengklaim orang pelaku maksiat seperti dia dulu, orang-orang yang kotor. Ini banyak nih anak-anak hijrah banyak kejebak di sini karena tidak tahu seni muhasabah. Ketika kita muhasabah, dalam muhasabah pun ada setan. Itu ketika kita move on, apa yang kita rasakan? Kita menyalahkan masa lalu atau kita menyalahkan diri. Kita memandang hina orang yang melakukan masa lalu kita. Pekerjaan masa lalu kita itu masih dikerjain oleh teman kita. Kita memandang hina dia atau kita sayang kepada dia. Kalau antum sayang kepada dia, mengasihi dia, berarti sukses tobatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Terjemahannya apa? Allah cinta orang yang tobat. Itu terjemahan antum. Kalau terjemahan ilmu ma'rifatnya beda lagi. Allah cinta para pendosa yang sadar dari dosanya. Itu arti aslinya. Berarti orang maksiat bisa dicintai Allah, bisa. Maka saya katakan ke dalam diri saya yang suka maksiat, kepada teman-teman saya yang masih maksiat, Allah bisa jatuh cinta kepada kita, kepada antum semua. Yang penting mau tobat. Lah Ustadz, saya tobat besok ngerjain lagi. Udah tobat lagi. Sambalado, nggak apa-apa. Taubat sambalado itu disebut tawwab, ghaffar. Apa arti ghaffar? Allah yang menerima istighfar berkali-kali. Tawwab, Allah yang menerima taubat lebih dari satu kali. Tolong jangan dengarkan lagi kalam ustadz yang dipinjam lisannya oleh setan dan mengatakan tidak boleh tobat berulang-ulang, tobat nanti saja. Itu setan yang ngomong Pak. Karena Allah mengatakan tentang ciri-ciri orang yang mengundur-undur tobat. Nanti saja kami tobat. Benar gak? Ada kan ayatnya? Ada ayatnya. Tar aja tobatnya. Kata kiai tobat itu cukup sekali. Gak benar. Tobat itu berkali-kali. Maka ada lafaz tasdik, tawwab. Coba tanya kepada orang ahli nahwu sorof. Apa arti tawwab? Orang yang terjebak berkali-kali kepada maksiat, dia pun berkali-kali tobat. Sampai tobat itu jadi makomnya. Jadi saya kalau ngelihat ada orang maksiat, saya bawakan ke diri saya sendiri. Antum jangan jijik ngelihat perempuan yang buka aurat. Mata antum kan menikmati, ya toh? Jujur tuh yang senyum-senyum tuh, jujur tuh, ayo senyum. Pada bengong kan? Itu kita munafik ke dalam diri kita sendiri. Coba sesali ya Arab. Aku mengatakan orang itu hina, tapi aku menikmatinya. Gawat gak? Kita jijik katanya, benci melihat orang buka aurat, tapi mata antum tuh gak bisa lari dari dia. Bisa gak mata kita lari dari orang cantik, bening, buka aurat? Gak bisa. Antum gak ghudul basar di depan orang. Antum bisa ghudul basar depan masyarakat, depan teman. Di rumah buka Instagram bisa ghudul basar nggak? Saya nggak yakin. Jangan sok suci. Maka karena kita ini nggak ada yang benar utuh, makom pertama yang mesti kita buka adalah makom taubah. Ya, pribadi yang suka taubah. Jadi orang yang taubat itu level pertamanya move on, lupa sama dosanya, tapi dia tidak membenci pelakunya. Ada yang kedua, selalu ingat maksiatnya.
Orang begini, kalau dia punya guru mengajarkan tobat, dia tahu cara tobat. Kalau dia tobat, selalu ingat ciri-cirinya banyak nangis, banyak merindingnya. Kalau ingat begitu, selalu ingat dirinya yang hina. Orang begini nggak sempet mikirin orang. Jadi kenapa ada orang hijrah, habis itu ngata-ngatain temannya, padahal baru kemarin sore hijrah. Berarti dia hijrah baru pakaian dan fikrahnya, belum nafsnya. Bisa paham kenapa teman antum sekarang musuhin antum. Kenapa teman kita dulu, teman-teman ngopi bareng, ngafe bareng, sekarang malah ngajak berantem terus di grup, malah nggak mau lagi semajelis. Itu karena dia baru di sini hijrah, tapi di dalam ini belum hijrah, apalagi kolbunya ya. Mana ada orang ahli zikir sibuk posting video, ya enggak? Cukup lah ya. Baik teman-teman, cukuplah ayat ini. Waman jahada fina lanahdiyannahum subulana. Mau sampai kepada Allah, mujahadah. Bisa mujahadah sendiri? Tidak. Maka ikutlah mujahadah orang yang sudah sukses mujahadah. Disitulah perlu bertorikoh. Maka torikoh perlu direvisi, diinovasi setiap masa, walaupun namanya sama. Torikohnya Naqsyabandiyah, tapi ada revisi di dalamnya. Zikirnya nggak perlu direvisi, tapi metode mujahadahnya direvisi. Qadiriyahnya direvisi. Jangan kaku bertorikot. Bukankah Syekh Abah Anom juga merevisi? Bukankah Syekh Ahmad Khatib Sambas juga merevisi? Dari 2 torikot digabung jadi 1. Bukankah Abul Hasan Syazili juga merevisi? Bukankah Imam Maulana Khalid An-Naqsyabandi juga merevisi 5 torikot? Bukankah Syaziliyah Darqawiyah juga merevisi? Semua mereka merevisi. Tapi kok nyampe sekarang torikot jadi kaku, orang-orangnya jadi saklek, berarti ada yang tidak beres dalam keilmuan bertorikoh. Maka ambillah ilmu ini dari orang berilmu, jangan dari orang yang tidak berilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu salat syuruk ya, silakan. Alhamdulillah.